sebelum memulai praktikum, mahasiswa wajib untuk membaca dan memahami job sheet praktikum terlebih dahulu. Siapkan alat dan bahan yang tertera dalam job sheet. Pastikan setiap alat dan bahan dalam keadaan baik. Atur power supply sebesar 5 volt antara sumber positif dengan ground. Kemudian, baca datasheet IC7447. Rangkailah alat dan bahan praktikum seperti gambar rangkaian pada datasheet 7447. Kemudian, beri logika sesuai dengan datasheet pada pin 3 dan pin 5. Berikut merupakan hasil rangkaian percobaan encoder berdasarkan datasheet 7447. Hubungkan konektor power supply dengan konektor ground pada rangkaian percobaan encoder. Kemudian, masukkan data input yang akan dioperasikan. Sebagai contoh, kita gunakan data tabel 8.3 baris pertama. Data A sampai E bernilai 0. Kemudian, nyalakan power supply. Dan ini merupakan hasil dari percobaan tabel 8.3 baris pertama. Kemudian matikan power supply. Lalu dilanjutkan dengan percobaan decoder. Baca datasheet IC74148. Rangkailah alat dan bahan praktikum seperti gambar rangkaian pada datasheet 74148. Berikut merupakan hasil rangkaian percobaan decoder berdasarkan datasheet 74148. Masukkan data input yang akan dioperasikan. Sebagai contoh, kita gunakan data tabel 8.4 baris 1. E1 bernilai 0, input 0 sampai 7 berlogika 1 kecuali input 3. Nyalakan power supply dan ini merupakan hasil dari percobaan decoder. Dimulai dari kiri, output GS, A0, A1, A2, dan E0. Untuk memperdalam pengetahuan mengenai praktikum decoder dan encoder, kita akan melakukan simulasi menggunakan aplikasi multisim seperti biasanya. Nah, kita baca dulu langkah kerja. Yang pertama, encoder terlebih dahulu. Nah, ini merupakan konfigurasi dari IC7447. Ambil sebuah 7 segmen common anoda, tes sebuah 7 segmen, amati konfigurasi pin 7 segmen, tulis pada gambar 8.7. Nah, kemudian ya, seperti ini, beri logika titik-titik. Oke, jadi kita diberi kebebasan untuk membuat sebuah rangkaian encoder berdasarkan datasheet IC7447. Nah, di sini saya sudah membuat rangkaiannya. Nah, ini merupakan rangkaian encoder. Kita menggunakan IC 74LS48D. Nah, kenapa IC-nya bisa berbeda dengan yang ada di job sheet? Karena menyesuaikan ketersediaan IC encoder di aplikasi multisim. Jadi, IC encoder tidak hanya satu tipe IC saja, banyak sekali tipe, dan kita bisa mencari atau mungkin apabila di laboratorium tersedia banyak IC, kita bisa memilih
Yang penting datasheetnya sama dan kegunaan dari IC itu sendiri sama dengan IC yang ada di job sheet. Nah, rangkaiannya seperti ini. Jadi kita menggunakan saklar dengan tipe seperti ini, dimana ketika dia menjadi rangkaian terbuka, dia akan terhubung pada ground, dan apabila kita nyalakan, dia akan terhubung pada VCC. Sehingga kita hanya memerlukan satu VCC 12 volt saja, tidak perlu satu saklar menggunakan satu VCC, itu terlalu ribet dan sulit dipahami. Kemudian, berdasarkan datasheet yang sudah saya baca, logika yang kita beri pada RBT dan RBI lebih tepatnya, maaf tidak terlihat. Nah, LT dan RBI ini yaitu logika 1, sehingga diberi sumber tegangan VCC 12 volt. Kemudian selanjutnya kita buat rangkaian decoder. Nah, sama seperti rangkaian encoder, kita diberi kebebasan untuk membuat rangkaian kita sendiri tanpa ada petunjuk pada job sheet. Kita menggunakan IC 74148 menurut job sheet ini. Nah, kemudian sama, yang pertama harus dilakukan yaitu mencari datasheet dari IC ini. Kemudian mencarinya di multisim apabila melakukan simulasi, atau mencarinya di laboratorium apabila melakukan praktikum. Apabila IC ini tidak tersedia, maka cobalah cari IC lain yang berfungsi sama, yaitu sama-sama decoder. Nah, ini merupakan rangkaian decoder yang sudah saya buat. Ya, kita menggunakan IC 74LS148D. Berbeda bukan dengan yang ada di job sheet, karena di multisim tidak ada IC yang memiliki jenis seperti yang ada di job sheet. Nah, rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian pertanyaannya, mulai dari encoder terlebih dahulu. Bagaimana bisa saya memutuskan di sini ada 4 saklar? Nah, ini dilihat dari data hasil percobaan yang diperintahkan. Nah, ini untuk encoder. Di sini terdapat inputan DCBA dan LT, kemudian RBI. Kita kembali pada simulasi. LT dan RBI sudah terdapat dalam IC, sedangkan inputan A, B, C, D tidak terdapat pada IC untuk memberi logika 1 dan 0, sehingga A, B, C, D ini saya beri saklar supaya bisa memberikan logika 0 atau 1 seperti itu. Nah, kemudian outputnya. Nah, setiap line ini terhubung pada satu segmen, yaitu yang pertama A, B, C, D, E, F, G, di mana setiap segmen ini merupakan representasi dari garis pada display ini. Jadi satu garis merepresentasikan satu huruf. Nah, kemudian sebelum kita melakukan simulasi, perlu diketahui, nah ini merupakan representasi dari nama setiap segmen. Bagian atas A, samping kanan B, bawah C, D, E, F, G, begini. Sehingga nanti pada hasil praktikum, output pada segmen A. Segmen A ini bagian atas. Nah, bagian segmen atas menyala tidak bagian ini. Kalau dia menyala berwarna biru, kalau dia mati maka berwarna hitam. Seperti itu. Langsung saja kita lakukan simulasi yang pertama, yaitu sebagai contoh inputan DCBA 0000 dengan LT dan RBI secara otomatis logikanya satu semua. Kita beri inputan 0000. Oh, sudah menyala, sudah memiliki logika 0 semua. Langsung kita run. Nah, ini merupakan hasil dari simulasi dengan inputan ABCD 0000. Hasilnya nominal 0. Nah, kemudian
di sini. Segmen A menyala tidak? Segmen A itu bagian atas. Kita lihat bagian atas menyala. Segmen B, oh menyala. Jadi nanti diisi A logika 1, B logika 1, dan seterusnya berdasarkan dengan datasheet ini. Ini bisa dicari di Google dengan kata kunci 7 segment display, seperti itu. Kemudian tampilan desimal yaitu nominal yang ditunjukkan oleh display. Di sini nominalnya terbilang 0. Seperti itu. Cukup mudah kan? Kemudian contoh yang kedua, adik-adik bisa melanjutkan sampai selesai. Selanjutnya, simulasi decoder. Nah, decoder ini kita lihat simulasinya terlebih dahulu. Nah, di sini ada S0, S1, S2 dan seterusnya. Ini diperoleh dari tabel hasil praktikum yang diminta. Ini ada S1, kemudian S0, 1, 2, 3. S ini berarti apa sih? S itu merupakan saklar 0, saklar 1, saklar 2, seperti itu. Nah, ini ada E1 dan saklar 0 sampai 7, sama seperti pada tabel hasil praktikum. Kemudian outputnya ada GS, A0, A1, A2, dan E0. Sama. Nah, ini dia outputnya. Proses merangkai decoder ini sama seperti encoder, jadi tinggal mencari datasheet IC-nya, kemudian merangkai sesuai perintah yang ada di job sheet. Kita beri contoh yang pertama, yaitu E10, kemudian supaya mudah menghafal, E10 dan S30, selebihnya semua 1. E10 dan S30, selebihnya 1. Oh, ini sudah. Kemudian coba kita simulasikan. Ini belum di stop. Nah, diketahui yang berlogika 1 yaitu A2 dan E0, sehingga di data hasil percobaan A1 diisi 1 dan E0 diisi 1, selain itu berlogika 0, seperti hasil simulasi ini. Nah, kemudian bagaimana untuk kesimpulan praktikumnya? Nah, ini adik-adik bisa membaca dari dasar teori kenapa dengan inputan logika seperti ini bisa menghasilkan outputan seperti ini. Nah, ini bisa diketahui atau dipahami melalui dasar teori, kemudian tabel kebenaran dari encoder dan juga decoder, dan datasheet dari IC yang digunakan. Seperti itu. Sekian simulasi encoder dan decoder. Selamat mengerjakan.